هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد قال تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. Para jamaah sekalian, jamaah sholat zuhur rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bulan yang lalu, di mana bahasan kita bulan yang lalu berkaitan dengan qiyamul lail, dengan sholat malam, wabil khusus fokusnya saat itu adalah seputar adab-adab dalam qiyamul lail. Kalau tidak salah, terakhir yang kita bahas adalah sampai pada pembahasan bahwa ketika kita semuanya sedang melaksanakan qiyamul lail, kemudian sudah merasa ngantuk, namanya juga malam, umumnya di waktu malam itu orang tidur ya. Ketika kemudian sudah merasa suntuk, merasa lelah, merasa letih, maka tidak boleh dipaksakan. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk tidur, untuk rehat. Karena kalau dipaksakan nanti tidak konsen, nanti kehilangan ruhnya. Yang ada nanti hanya gerakan-gerakan tanpa ibarat fisik kita itu nggak ada arwahnya. Nah, maka dianjurkan untuk kemudian rehat dulu sejenak, ya, sampai kemudian kalau memang masih memungkinkan nanti dilanjutkan setelah sudah segar kembali, semangat kembali. Sebagaimana salah seorang istri Rasulullah, ada yang saking semangatnya ketika qiyamul lail itu meskipun ngantuk-ngantuk, meskipun suntuk-suntuk, dia tetap lanjutkan dengan cara dia mengikat tali, seutas tali di antara dua tiang, ya, dipakai pegangan saat dia sudah merasa sudah mulai goyah gitu, kakinya sudah nggak jejak lagi dalam berdiri. Nah, ketika Rasulullah tahu hal apa ini talinya Zainab ya Rasulullah, dipakai untuk sholat. Kalau lagi sudah mulai capek, merasa sudah ngantuk, dia pegangan sambil sholat. Kata Rasulullah, diperintahkan untuk dilepas. Dan Rasulullah memberikan arahan agar seseorang itu melaksanakan sholat yang mulai, ya, itu dilakukan saat semangat, sehingga konsen, sehingga khusyuk, sehingga tidak hanya sekedar gerakan-gerakan tanpa ada semangat. Maka itulah agama kita juga memperhatikan tentang kondisi fisik. Para jamaah sekalian, di titik itu kemarin pembahasan kita. Maka kita lanjutkan berikutnya. Di antara adab qiyamul lail itu adalah tartilul qiraah wa tahsinus sautiha. Jadi ketika membaca Quran dalam sholat sunnah kita, dalam qiyamul lail kita itu, kita diperintahkan untuk membaca dengan tartil, ya, membaca sesuai dengan, ya, kaidah tajwid. Sebisa mungkin juga membaca itu dengan suara yang bagus, yang merdu. Karena kalau suara itu merdu, dia menyentuh hati, menyentuh jiwa, mempengaruhi pikiran juga. Sholat juga lebih khusyuk. Tapi kalau bacaannya nggak enak, juga akan punya pengaruh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Rasulnya, dan itu perintah untuk kita semuanya, ketika membaca Quran itu adalah membaca dengan tartil.
warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an wahai Muhammad dengan tartil. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan saatnya dipanjangkan, kapan ya lebih panjang dari yang lain, kapan pendek dan sebagainya, itu tetap disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam sholat malam kita, qiyamul lail kita itu pertanyaannya adalah apakah dilakukan dengan sirriyah atau jahriyah? Bacanya pelan-pelan ataukah dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras? Maka pilihan yang paling utama adalah pertengahan di antara dua ini. Ini didasarkan pada satu peristiwa ya, bahwa Rasulullah itu pernah suatu malam beliau keluar dari rumah beliau, kemudian beliau berjalan melewati dekat rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah saat itu Abu Bakar sedang sholat dan membaca Quran dengan suara yang pelan. Kemudian beliau lanjutkan perjalanan beliau malam itu melewati rumah Umar, dan Umar saat itu juga sedang sholat dan bacanya itu dengan suara yang rafi'an sautahu. Ya, wa marra bi Umar wa huwa yusalli rafi'an sautahu. Umar saat sholat itu membaca dengan suara yang keras. Nah, ketika kemudian di satu waktu Abu Bakar dan Umar ini kumpul di hadapan Nabi SAW, maka Rasulullah sedang berkata, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya satu ketika lewat di depan rumahmu, ya. Dan saat itu engkau sedang sholat, bacaan Quran itu suaranya pelan, ya. Maka apa komentar Abu Bakar? Ya Rasulullah, qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah, qad asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Bacaan saya meskipun pelan, tapi itu sudah terdengar oleh Allah. Saya bermunajat kepada Allah, jadi saya nggak perlu keras-keras. Nah, kira-kira begitu. Maka kemudian Rasulullah bertanya, terus pada saat saya lewat di dekat rumahmu wahai Umar, kamu sedang sholat, tapi suaramu keras, ya. Marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak. Suaramu keras wahai Umar. Maka kata Umar, ya Rasulullah, uqilul asnan wa atrubus syaitan. Saya sengaja membaca suara dengan keras, saya ingin bangunkan orang yang masih tidur. Dan saya ingin dengan suara keras saya itu mengusir setan, ya, mengusir setan. Ya. Maka Nabi kemudian menasihati keduanya dengan mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an. Wahai Abu Bakar, suaramu nanti tinggikan sedikit, volumenya tinggikan sedikit. Wa qala li Umar, ya, kepada Umar Rasulullah menganjurkan untuk menurunkan volumenya. Jadi artinya bahwa yang paling afdol, paling dianjurkan itu adalah pertengahan di antara itu, ya. Utamanya kalau kita sholat di rumah, ya. Karena kalau pelan-pelan kadang-kadang mata tiba-tiba melihat terus sampai kemana kita malah nggak tahu, ya. Tapi kalau ada suara yang keras, ya, rasa kantuk juga akan hilang. Apalagi kemudian kita berusaha mempersiapkan diri, ya, membaca Quran juga membaca dengan bacaan yang baik. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, di antara juga adab-adab dalam qiyamul lail itu adalah tadabburul ayat. Jadi ketika membaca Al-Qur'an tidak sekedar dibaca, tapi berusaha juga ditadaburi, dihayati, direnungi, ya, difikirkan maknanya. Maka seyogianya, ya, saya yakin di antara bapak-bapak sekalian punya surat-surat andalan, ya Pak, ya. Ada surat-surat yang sering dibaca, langganan, ya, langganan, sering dibaca. Nah, sebisa mungkin surat-surat itu dipahami artinya, sehingga ketika kita membaca itu, ya, kita ikut larut di dalam, kita bisa mentadaburinya, tafakur terhadap ayat-ayat, karena itu sangat dianjurkan. Dan begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat.
Sehingga kemudian kita dapati juga penghayatannya itu sampai dalam batas kalau melewati ayat yang harus mengucapkan kata subhanallah, Rasulullah berhenti sejenak untuk mengucapkan subhanallah. Ketika kemudian melewati ayat misalnya tentang kenikmatan surga, dia berhenti sejenak untuk kemudian meminta ya apa yang dibaca di dalam ayat tersebut, kenikmatan surga, rahmat dan sebagainya. Ketika melewati sesuatu yang beliau harus meminta perlindungan, misalnya menceritakan tentang azab, maka beliau berhenti sejenak dan kemudian mengucapkan ta'awud, mengucapkan kata-kata yang isinya adalah meminta perlindungan dari. Jadi betul-betul dihayati ya, dihayati. Dan ini tentu sangat punya pengaruh terhadap kualitas sholat kita dan termasuk kekhusyuan kita. Jadi Rasulullah itu kalau membaca Quran mutarossilan, beliau baca pelan-pelan. Apalagi kalau ini kan sholatnya sendiri, jadi memang ya terserah kalau sholat berjamaah jadi imam ya SOP-nya imam itu sholat itu adalah dengan singkat, nggak boleh lama-lama karena ya masing-masing di antara jamaah itu punya urusan dan keperluan. Tapi kalau sendiri ya terserah. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat diterangkan bahwa Rasulullah itu pernah juga untuk membaca satu ayat itu beliau ulang-ulang berkali-kali karena beliau baca dengan penghayatan ya. Misalnya dicontohkan dalam hadis Abu Dzar, beliau pernah membaca di dalam Al-Quran surah Al-Maidah 118 ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, jika engkau mengazab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah itu diulang-ulang ya satu ayat tersebut diulang-ulang sampai pagi. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah Abdullah bin Sikhir itu ya cerita, saya pernah mendatangi Rasulullah saat beliau sedang sholat. Saat saya dekat Rasulullah itu saya mendengar suara tangisan beliau. Jadi begitu penghayatannya. Dan ya kita yang menghayati yang ayat-ayat yang sudah kita hafal Pak. Jadi kita yang sulit-sulit ya mungkin agak berat, tapi kalau yang kan tadi ada surat-surat yang sering kita baca itu kita coba pahami artinya sehingga kita bisa tadabbur terhadap ayat tersebut. Dan yang demikian ini bukan hanya Rasulullah, seperti Abu Bakar ya, itu juga demikian. Bahkan satu ketika Rasulullah itu pernah mau minta Abu Bakar itu jadi imam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau bisa jangan abah saya, jangan bapak saya. Nah, Abu Bakar itu orangnya hatinya lembut. Kalau membaca Quran mesti nggak bisa menahan diri, nggak bisa menguasai diri untuk tidak menangis. Jadi hampir bisa dipastikan kalau membaca Quran menangis. Sebagaimana kita ya hampir bisa dipastikan nggak pernah nangis ya, nggak pernah nangis ya. Nah ini tentu pertanyaan ya buat kita semua termasuk saya. Ya. Jadi Abu Bakar itu orang yang hatinya sangat lembut. Kalau membaca Quran itu begitu menghayati sehingga dipastikan bahwa setiap membaca Quran itu dia menangis. Bahkan Umar, Bapak sekalian, kalau mendengar nama Umar disebut itu bayangan Bapak tentang profil Umar itu seperti apa? Keras ya, kayaknya anti nangis ya, anti nangis. Tapi jangan lupa, ya memang beliau ya jangankan manusia, setan aja takut gitu ya. Kalau ada setan mau lewat di satu jalan, terus Umar mau lewat di jalan itu, setan tahu Umar mau lewat situ, setannya milih jalan yang lain. Setannya milih jalan yang lain. Jadi jangankan orang, ya setannya takut. Tapi kalau baca Quran itu juga hati beliau itu sangat lembut ya. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Shaddad ya. Sami itu nasija Umar wa ana fi akhir sufuf. Saya pernah mendengar tangisan Umar, padahal saya di saf terakhir. Ya, padahal saya di saf terakhir. Saat itu kan nggak ada
mic gini Pak, pengeras suara. Nah, ini sholat di Masjid Nabawi ya, ini yang memberikan kesaksian ini berada di saf terakhir. Dia mendengar suara tangisan imam. Ayat yang dibaca apa? Ayat yang itu adalah doanya Nabi Yakub ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya saya hanya mengadu kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah ya. Jadi ini ayat yang isinya adalah keluh kesahnya Nabi Yakub, dan Umar ketika membaca ayat itu beliau berinang air mata, dan itu sampai terdengar di sutra. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di antara yang disampaikan oleh para ulama di antara adab-adab yang itu adalah al-iktsar minad du'a fi shalah wa kharijiha, memperbanyak doa baik ketika di dalam sholat atau di luar sholat ya, utamanya di waktu sahur ya. Karena di saat seperti itu, di saat waktu itu ya, kita sebagaimana baca dalam beberapa riwayat, beberapa keterangan bahwa ada satu waktu, ada satu saat yang kalau saat itu kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah, meminta kebaikan dunia akhirat, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Dan itu ada di setiap malam ya. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, inna fis sa'ati la sa'atan la yuwafiqu rajulun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dzalika kullu laila. Di satu malam atau di waktu malam itu ada satu saat yang tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah ya, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, dan itu bertepatan dengan saat yang makbul dari, kecuali pasti Allah akan kabulkan, dan itu ada di setiap. Maka anjuran para ulama adalah manfaatkan di saat-saat sepertiga terakhir malam itu, di waktu sahur itu adalah untuk banyak berdoa, baik ketika masih dalam sholat, utamanya dalam saat sujud ya Pak ya, dalam sujud ya, itu dianjurkan untuk banyak berdoa, karena posisi seorang hamba terhadap Allah, posisi yang paling dekat itu adalah pada saat apa? Pada saat sujud ya. Nah, ini berarti dalam sholat, dan ini berarti kalau sholat sendiri. Karena kalau misalnya kita sholat jamaah, saya jadi imam terus saya lamain ya, itu akan sangat nanti istilahnya memberatkan jamaah. Kalau jamaah sebagai jamaah terus kemudian berlama-lama dalam sujud sementara imam sudah bangkit, ya enggak benar juga, karena makmum itu terikat dengan keharusan untuk mengikuti imam. Maka ini bisa dilakukan kalau sholat sendiri. Suatu ketika para jemaah sekalian, Aisyah itu kehilangan Rasulullah di suatu malam. Kehilangan, namanya istri Rasulullah mungkin juga punya pikiran, ini zaman-zaman pindah ke istri yang lain. Jadi pas malam-malam Rasulullah kok nggak ada di tempat gitu ya, nggak ada di tempat tidur beliau. Dicari-cari, pas dicari ketemunya di masjid kok. Ketemunya di masjid. Berarti kalau tadi punya sangkaan seperti itu, udah keliru ya, tidak keliru ya. Sekiranya itu ya, tapi yang jelas di situ diceritakan Aisyah merasa kehilangan Rasulullah, akhirnya dicari, ketemunya itu di masjid, dan saat itu beliau sedang sujud, dan dalam sujudnya beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Ini doa yang dibaca Rasulullah saat sujud ya, saat sujud. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara juga yang dianjurkan oleh para ulama ya, sebagai bagian daripada adab qiyamul lail adalah wa yustahabbu iqadul ahli li salatil lail. Sebisa mungkin kita sebagai suami ya, sebagai kepala rumah tangga ya, saat Allah mudahkan kita bangun, kalau bisa jangan sholat sendiri, tapi juga
menyertakan keluarga kita, membangunkan istri. Nah, ini kalau salah sudah pernah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, di mana ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Allah akan melimpahkan rahmat kepada seorang suami yang dia bangun di waktu malam hari untuk sholat, kemudian dia berusaha membangunkan istrinya untuk juga sholat. Kalau istrinya ya enggan dibangunkan, suaminya apa? Menciprati wajahnya dengan air. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini menunjukkan ya tentang anjuran untuk saling bekerja sama, saling memotivasi, saling mengingatkan. Jadi hubungan kita dengan istri bukan sekedar hubungan Anda istri, tanggung jawab Anda ini, saya ini, tapi juga ada hubungan saling mengingatkan, saling motivasi, saling berusaha mengajak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula di antara adab yang disebutkan oleh para ulama adalah ya agar kita ketika kita melaksanakan sholat sunnah di waktu malam hari atau yang kemudian kita sebut sebagai qiyamul lail, itu tidak kemudian nyambung dengan sholat subuh, maka kalau bisa ada ininya, ada pembatasnya. Nah, maka dianjurkan ya sesudah orang itu melaksanakan qiyam itu rehat sejenak, ya tiduranlah sebentar kalau misalnya waktunya memungkinkan, sehingga ini juga sebagai fungsi untuk sebagai jeda dan pembatas. Jangan sampai antara sholat fardu dan sholat sunnah itu langsungan, ada al-fasilnya ya. Dan ini juga punya faedah. Apa faedahnya? Ya, untuk apa? Untuk membangkitkan semangat, untuk tadi mengembalikan kantuk-kantuk yang sudah menyelimuti dan menguasai mata-mata kita. Jangan sampai ya malamnya qiyamul lail sudah direncanakan sedemikian rupa, pas subuhnya malah apa? Malah ngantuk. Mungkin nggak sampai tidur tapi ngantuk. Jadi sudah 5 watt aja matanya ya, sudah nggak konsen. Nah, jadi oleh karena itu ya kita tetap harus proporsional. Bagaimanapun takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara dengan ibadah yang sunnah dengan yang fardu, tetap yang lebih diutamakan adalah yang apa? Yang fardu. Ya, sepenting-pentingnya qiyamul lail, tahajud, tetap lebih penting apa? Sholat subuh. Artinya bukan berarti kita harus juga menabrakkan di antara keduanya, tidak. Tetapi kalau sholat sunnah kita bisa persiapkan diri dengan baik ya, maka sholat yang sifatnya fardu juga harus, jangan sampai kemudian porsi semangatnya, porsi kekhusyuannya itu sudah habis, sudah nggak kebagian, dan karenanya kemudian perlu direhatkan ya untuk biar kita tetap semangat ya. Jangan sampai tadi malah tidur juga ya Pak ya, jangan sampai itu. Karena ada juga, jangankan sholat subuh Pak, sholat zuhur pun ya, sholat zuhur pun ada juga yang sholat zuhur itu ngantuk. Ada nggak Pak? Ada ya. Bagaimana tidak ngantuk? Kadang berangkat dari rumah itu sebelum subuh atau setelah sholat subuh ya, sampai zuhur belum ada rehatnya. Jadi kadang itu ketika sholat itu, apalagi kemudian hembusan AC dia kena mata, wah ini cukup mengkondusifkan ya mata kita jadi ya meremelek gitu ya. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata para ulama, ada jeda di antara qiyam dengan sholat subuh itu dengan berbaring ya, sejenak. Ya, tapi jangan juga sampai kemudian kita berbaring malah bablas ya Pak ya, tiduran malah keterusan, subuhnya malah kesiangan ya, jangan ya. Ini semua harus diantisipasi ya. Kemudian apalagi yang ke-19 di sini disebutkan yang terakhir, bahwa bagi orang yang sudah membiasakan diri qiyamul lail, maka makruh hukumnya manakala tanpa ada uzur, tanpa ada alasan terus dia tinggalkan begitu saja.
Jadi meskipun ini ibadah sifatnya sunnah, kemarin yang kita bahas ya, hukum qiyamul lail itu ya tidak wajib, karena yang wajib itu ya sholat yang 5 waktu. Nah, qiyamul lail ini di luar 5 waktu itu jadi sunnah. Tapi meskipun sunnah, kalau orang itu sudah biasa, sudah rutin melakukannya, kemudian tanpa alasan, jangan sampai kemudian ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Rasulullah SAW pernah mengingatkan Abdullah bin Amr. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr? Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti fulan. Jangan kamu seperti apa? Fulan. Dulu biasa qiyamul lail, sekarang tidak. Jadi biasa melakukan aktivitas kebaikan ya secara rutin, kemudian tidak sama sekali tanpa udzur, itu dianggap sebagai hal yang tercela. Ya apa saja termasuk dalam qiyamul lail. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini kan pembahasan kita ini dalam kondisi normal, dalam situasi ya aman terkendali, sehat, ya waktu longgar, waktu bahagia, waktu ya tidak ada masalah gitu ya, itu dianjurkan. Nah, bagaimana kalau kita sedang dalam situasi berat, dalam permasalahan yang rumit, maka justru pada saat itu ya takarrub kita kepada Allah, semangat kita untuk kemudian tadi qiyamul lail ini juga lebih lagi, karena di dalam satu ayat ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Wasta'inu, dan mintalah kalian pertolongan kepada Allah dalam segala urusan kalian ya. Bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan dengan salat. Dan dalam satu keterangan diterangkan bahwa setiap kali Rasulullah menghadapi persoalan-persoalan yang berat, rumit ya, beliau melaksanakan sholat. Jadi kalau ada persoalan, justru ya Rasulullah mencontohkan untuk kemudian kita mendekat kepada Allah dengan sholat. Di sini disebutkan ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya. Ini kesaksian beliau saat perang Badar. Kita tahu saat perang Badar itu perang yang sebenarnya tidak direncanakan perang, dan dari sisi fakta di lapangan itu nggak imbang antara jumlah pasukan kaum muslimin dan pasukan kafirin. Ya, sebenarnya dilihat dari sisi apapun nggak imbang, dari sisi jumlah nggak imbang, dari sisi persiapan tidak berimbang. Bahkan kata Ali, saat itu yang berkuda itu hanya satu, yaitu Mikdad. Dan di waktu malam itu semuanya tertidur karena mungkin lelah, letih dan seterusnya, kecuali Rasulullah. Rasulullah saat itu ya, illa Rasulullah tahta sajaratin yusolli wa yafti hatta asbab. Rasulullah tidak tidur seorang diri, sholat dan menangis sampai kemudian pagi. Jadi saat di situasi genting di perang Badar yang itu nanti menjadi satu peristiwa menentukan ya, peristiwa yang sangat monumental ya, itu Rasulullah juga takur kepada Allah dengan sholat sampai waktu subuh. Begitu pula saat Ghazwat Tabuk ya. Ini peperangan terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah. Kalau itu tadi yang pertama ya, kalau ini yang terakhir Tabuk, dan medannya jauh, medannya berat. Itu juga disebutkan Rasulullah melaksanakan qiyam dan kemudian para sahabat menjaganya ya, menjaga beliau. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berikutnya yaitu tentang ada 2 rakaat qiyamul lail. Berapa sih jumlah rakaat kalau orang itu ingin melaksanakan qiyamul lail? Yang jelas ya, di sini disebutkan ada al-adadul mustahab, jumlah yang direkomendasikan, jumlah yang dianjurkan. Maka dianjurkannya itu adalah tidak lebih dari 11 atau 13 ya. Seperti dalam hadis Masruq ya, dia pernah nanya kepada Aisyah tentang sholat malamnya Rasulullah, dan Aisyah menjelaskan 7, 9, 11 selain sholat subuh. Nah gitu, selain 2 rakaat sholat subuh.
Kemudian Abu Salamah juga pernah bertanya kepada Aisyah tentang hal yang sama. Maka dijawab oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu ya baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Tidak pernah lebih dari 11. Jadi ya kisaran antara 11 maupun 13. Sebagian ulama mengatakan sebenarnya sholatnya Rasulullah itu ya 11. Ada yang 2 rakaat, kalau ada yang mengatakan 13 tadi itu adalah 2 rakaat itu sebenarnya qobliyah subuh. Ada yang mengatakan ba'diyah isya, ada yang mengatakan itu sholat iftitah. Sholat iftitah yang dilaksanakan sebagai sholat pembukaan. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu jumlah rakaat yang mustahab, yang dianjurkan, yang idealnya demikian. Ada di antara jamaah mungkin punya semangat yang luar biasa, ya, karena dia merasa saya ingin kesempatan yang masih Allah berikan ini saya manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mau beramal melalui harta saya sedikit, melalui tenaga juga terbatas dan sebagainya. Intinya saya ingin ya menambah kebaikan melalui apa yang bisa lakukan, salah satu melalui sholat. Nah, mungkin ada yang punya semangat untuk kemudian menambah lebih dari itu. Pertanyaannya adalah, bolehkah? Bolehkah lebih dari itu, qiyamul lail itu? Maka ini masalah yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama, tetapi pendapat mayoritas ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, itu mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat, ya. Boleh lebih dari 11 rakaat. Ya, seperti Qadiyah pernah mengatakan wala khilaf annahu laisa fi dzalika haddun. Tidak ada khilafiyah bahwasanya tidak ada batasan. La yuzadu an alaihi wa la yuqasu min. Tidak ada batasan yang kemudian tidak bisa ditambah atau tidak bisa dikurangi. Intinya enggak ada batasannya. Wa anna sholatal laili minat ta'at ya. Dan kata beliau, salat malam itu termasuk jenis ketaatan. Allati kullama zada fiha zadal ajr. Di mana setiap kali nambah rakaat berarti nambah pahala. Yang kemudian dikhilafkan, diperselisihkan oleh para ulama adalah tentang apa yang dipilih oleh Nabi untuk diri beliau sendiri. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini juga dibahas ya. Kan seperti tadi disampaikan bahwa kalau tidak ada satu uzur, satu alasan yang syar'i gitu ya, maka sebisa mungkin ya kebiasaan itu dijaga. Bahkan di dalam satu hadis ya, itu ada anjuran kalau orang itu misalnya sudah biasa melakukan, tapi karena lagi nggak enak badan, karena ketiduran, karena kecapean, sehingga biasanya bisa melakukan beberapa rakaat di waktu malam hari itu, dia ternyata malam itu nggak bisa, maka dianjurkan untuk mengqodoknya. Saking dianjurkan, meskipun ini tidak bersifat wajib ya, tapi dianjurkan untuk apa? Mengqodoknya di siang hari. Dan sebisa mungkin ya, waktu pelaksana itu sebelum zuhur. Bahkan ini berlaku bagi ya wirid-wirid kita. Mungkin masing-masing di antara kita itu ada yang punya kebiasaan rutin kalau malam hari itu baca Quran. Mungkin 2 halaman, ada yang mungkin baca tasbih sekian kali, baca istighfar sekian kali, dia sudah rutin. Mungkin karena dianjurkan orang banyak, nah jangan lupa banyak-banyak istighfar, ya, jangan lupa banyak-banyak zikir. Akhirnya dia rutinkan terus setiap malam misalnya. Nah, kebiasaan, rutinitas yang seperti itu adalah hal yang baik, termasuk qiyam kita. Nah, kalau ada orang yang karena satu ya sebab akhirnya hizibnya tersebut, wirid rutinnya, kebiasaannya tersebut tidak terlaksana, maka kemudian kata Rasulullah, kalau itu dilaksanakan di kisaran waktu setelah sholat subuh sampai duhur, masih di antara waktu itu, maka oleh Allah akan dicatat seperti seakan dilakukan di waktu malam hari. Di dalam satu hadis itu disebutkan begini, man nama an hizbihi minal lail au an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri
wa sholatul dzuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa yang tidur sehingga lupa dari hizibnya di waktu malam hari atau dari sebagiannya, lalu dia baca di antara waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka dicatat oleh Allah baginya seakan dia membaca di waktu malam. Jadi ini menjadi satu petunjuk bagi kita ya. Namanya orang kadang sesemangat apapun, seberusaha untuk melakukan tidak pernah absen, tapi kadang-kadang namanya orang kadang-kadang lewat juga Pak ya, lewat juga. Nah ternyata ada pintu, ada jalan keluarnya untuk bagaimana nilai itu tetap didapatkan meskipun kadang-kadang tidak terlaksana di waktunya. Baik, para jemaah sekalian, sebagai pembahasan terakhir dari pembahasan Qiyamul Lail ini, sebagai cabang dari pembahasan itu adalah ada pembahasan tentang Qiyam Ramadan. Ya sebenarnya ya sama ya, mirip ya Pak ya. Cuma kalau Qiyam Ramadan ini ya kemudian lebih disebut sebagai sholat taraweh ya. Tapi kan ya dilakukan di waktu malam hari. Tapi istilahnya disebut dengan Qiyam Ramadan. Para hadis sekalian, kalau kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, maka disimpulkan oleh para ulama ya bahwa Qiyam Ramadan itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan baik bagi laki-laki maupun bagi wanita ya. Bahkan ini termasuk bagian daripada syiar agama. Ada syiar itu yang ya nggak terlalu kelihatan, tapi ada syiar itu yang memang nampak. Nah ini termasuk syiar yang tampak ya, tampak. Rasulullah mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, saya kira ini sudah kita pahami maknanya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, dan ini sholat sunnah dan sunnahnya dikerjakan berjamaah. Jadi sunnahnya dilakukan berjamaah. Kalau secara umum ya sholat sunnah itu nggak harus berjamaah. Ya, tapi kalau untuk sholat tarawih ini sunnahnya dilakukan berjamaah. Ya, dilakukan berjamaah. Nabi pernah melakukan beberapa malam bersama para sahabat. Nah di malam yang ketiga jamaah sebenarnya sudah nunggu. Nah ternyata Rasulullah nggak datang. Besok paginya Rasulullah mengatakan sengaja saya nggak datang. Ya, saya tahu apa yang kalian lakukan, tapi saya tidak datang itu. Ya saya khawatir nanti jadi wajib. Ya, jadi wajib. Nah, akhirnya ya sejak saat itu sholat itu dilakukan sendiri-sendiri. Sampai di zaman Abu Bakar masih sendiri. Baru di awal zamannya Umar kemudian berinisiatif untuk apa? Ini karena dilihat ke orang sholat sendirian di masjid, akhirnya beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami sholat tarawih. Dan sejak saat itu ya sholat itu dilakukan dengan berjamaah, dan para ulama sepakat tentang disyariatkannya berjamaah dalam Qiyam Ramadan atau dalam sholat tarawih. Para hadis sekalian, namanya juga sholat tarawih. Itu tarawih itu ya mesti ada rehatnya ya. Sholatnya itu nyantai gitu ya. Maka nanti dalam pelaksanaannya itu adalah ada jeda. Ya kata para ulama ya setiap 4 rakaat itu ada jeda, ada rehatnya. Karena umumnya dulu itu orang melakukan dengan panjang, kakinya pegel, maka butuh rehat dulu. Nah di antara rehat-rehat itu ya tidak ada sebenarnya bacaan-bacaan yang harus begini harus begitu, nggak ada. Ya makanya ada yang kemudian dia nggak ngalor ngidul pembicaranya, akhirnya ada yang baca ini, baca itu, baca itu. Sebenarnya nggak ada harus baca ini, baca itu ya. Masing-masing terserah saja ya. Masing-masing terserah. Para jemaah sekalian, nah berkaitan dengan jumlah rakaat sholat tarawih ini, kalau yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya, menurut kesaksian Aisyah kan kalau nggak 11 ya 13 tadi ya. Taruhlah kita sebut sebagai 11 tadi. Nah, adapun sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa sahabat atau bersama sahabat di masjid beberapa hari tadi itu nggak ada keterangan yang menunjukkan berapanya, sehingga para ulama secara umum ada khilafiyah tentang masalah jumlah ini. Ya ada yang kemudian ya berpendapat
jumlah sholat tarawih itu 11. Ya, sebagaimana di masjid-masjid kita ada juga yang paketnya paket apa Pak? 11 ya, 11 ya, merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang berpendapat isruna rakaah, yaitu 20 rakaat di luar witir. Ya, isruna rakaat ya, selain witir. Jadi selain witir. Ini pendapat kebanyakan ulama. Siapa di antaranya? Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i dan yang lain. Dan ini didasarkan pada riwayat dari Umar, Ali dan juga sahabat yang lain. Ya, dalilnya yaitu ketika Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, itu menurut riwayat dari Sa'id bin Yazid, itu jumlah rakaat yang dilakukan adalah 21 rakaat. Tapi bacaannya jangan salah Pak ya. Bacaannya jangan salah. Surat-surat yang dibaca itu surat-surat yang ratusan Pak ininya. Ratusan ini ya. Sehingga selesai itu menjelang subuh. Kayaknya di kita nggak ada Pak ya, yang 20 rakaat itu selesainya menjelang subuh ya. Yang ada itu seringnya malah ya selesainya nggak terlalu jauh dari yang 11 ya Pak ya. Nah, kalau ini dulu di masa Umar gitu ya, itu adalah selesainya itu menjelang subuh. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ada juga ini menurut Imam Malik, menurut perkataan ya, kalau ini dirujuk kepada perkataan Imam Malik itu tis'un wa salatina bil witir. Jadi 39 rakaat itu sudah dengan witir. Berarti rinciannya dalam keterangan ini disebutkan 36 sholat tarawihnya, 3 witirnya. Ini kayaknya di kita yang masjid yang pakai pola 36 nanti witirnya 3 rakaat, ada nggak Pak di daerah sini? Nggak ada ya. Yang ada biasanya antara 11 dan ya 20-an itu. Nah ini kata dalam kitab ini wa qaul Malik, qaul Malik. Ini dasarkan pada riwayat dari Daud bin Qais. Adraktun nas bil Madinah fi zamani Umar ibni Abdul Aziz. Saya mendapati masyarakat di Madinah di zaman Umar bin Abdul Aziz wa Abban bin Utsman ya, yusalluna sittan wa salatina wa yutiruna bi salat. Mereka saat itu sholatnya 36 rakaat dan witirnya 3 rakaat. Terus ada juga menurut Hasan bin Ubaidillah arba'una rakaatan wa yutiru bisabin. Tarawihnya 40 rakaat, witirnya 7 rakaat. Kayaknya lebih nggak ada lagi ya, lebih nggak ada lagi ya. Bahkan ada satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal itu kalau sholat di bulan Ramadan ya nggak dihitung ya, nggak jelas berapa rakaat yang beliau lakukan. Nah, dari sekian pendapat tadi, ini yang baik yang mana? Ini kata Ibnu Taimiyah ya, wa hadza kullu sa'irun fa kaifa ma qama fi Ramadan min hadhil wujuh faqad ahsan. Semua cara di antara cara-cara yang tadi disebutkan baik. Ya, wal afdal yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil muslimin. Yang afdal, yang utama itu adalah menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Yang afdal di antara pola-pola pilihan-pilihan tadi itu menyesuaikan dengan kondisi apa? Jamaah. Nah, bagaimana maksudnya? Kalau jamaahnya itu diajak bacaannya panjang itu sanggup, ya maka qiyamul lailnya, qiyam Ramadannya yaitu dengan yang 11 rakaat, 11 atau 13 ya, gitu ya. Itu kalau yang diajak bacanya panjang-panjang, kakinya pada kuat ya, setuju ya. Misalnya di awal Ramadan, bahwa sekalian kita mau sholatnya pakai yang pola bagaimana? Yang pokoknya jangan cepet-cepet deh, baca yang panjang-panjang. Ya udah, berarti kita 11 ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nah itu yang afdal. Tapi kalau jamaahnya gimana buat sekalian? Kita sholatnya nih milih yang mana nih? Semuanya pokoknya jangan lama-lama. Kul wa yalek gitu ya.
baca surat-surat pendek aja misalnya ya kalau yang seperti itu ya berarti yang rokatnya yang banyak, nah pertengahan dari berbagai macam pola-pola tadi itu ya yang 20-an tadi Pak, 23 atau 21 itu yang paling utama ya, paling utama, meskipun pilihan-pilihan yang lain juga boleh. Jadi begitu idealnya. Nah tapi kan kenyataan di masyarakat kita ini yang 11 pun maunya yang bacaannya apa Pak? Pendek. Yang pendek ya. Jadi pernah di satu masjid itu ya tahun ini sholat terawihnya pakai yang 11 atau apa ya 11 di sini dikiranya panjang, dipanjangin, diprotes Pak, diprotes ya. Jadi padahal itu sebenarnya pasangannya kalau 11 ya agak panjang gitu ya, panjang ya, tapi daripada enggak terawih sama sekali nanti jamaah jadi kapok, besok lagi hari kedua sudah jarang yang terawih ya sudah, akhirnya ya mengakomodir masukkan masyarakat di sini pakai 11 Pak, tapi bacanya juga yang pendek-pendek aja gitu. Jadi ya itu juga ya istilahnya ngomong jamaah meskipun nggak ideal, tapi daripada yang nggak terawih sama sekali gitu Pak ya begitu. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi intinya adalah sebisa mungkin kalau kita terawih di satu tempat Pak, Bapak-bapak sekalian, ini terawih di satu tempat ya, di situ imamnya kalau sampai witir ya ikut sampai witir, jangan sampai belum witir Bapak sudah pulang. Saya niatnya mau lanjutin lagi Pak, saya niatnya mau qiyamul lail lagi nanti di malam gitu ya. Ya meskipun itu boleh tapi nggak utama. Yang utama itu adalah mengikuti imam sampai apa? Sampai selesai. Memang ada keutamanya, ada. Ya, Rasulullah pernah mengatakan man qauma ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai dicatat baginya seperti sholat sepanjang malam. Jadi kalau kita sudah sholat di satu tempat ya kita ikut sampai selesai, meskipun nanti punya rencana mau sholat lagi ya nggak apa-apa, karena di tempat itu sudah witir ya tinggal nggak usah witir aja gitu ya. Tapi intinya anjuran melaksanakan mengikuti imam sampai selesai. Para jemaah sekalian, saya kira ini yang bisa dibahas sebagai kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya ya. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semangat ya, semangat untuk yang mulai, meskipun dengan rokat-rokat yang minimal ya, karena mungkin masing-masing kita punya kondisi yang berbeda-beda. Tapi ya kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menjelaskan utamanya, maka ya orang yang beriman terhadap ya apa-apa yang Allah janjikan di akhirat nanti tentu akan berusaha ya melaksanakan yang mulai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan bahkan tadi sudah difasilitasi sedemikian rupa kalau toh terlewatkan karena satu hal, namanya kadang ada orang sakit ya, lagi nggak enak badan atau kecapean, maka ada bisa dilakukan di siang aja, di kodok ya. Dan kodoknya itu secara umum dilakukan secara genap. Biasanya misalnya Bapak biasanya 3 rakaat, Pak saya ya nggak bisa 11 ya, pokoknya saya rutin 3 rakaat. Saya rutin misalnya 5 rakaat, ya nggak ada masalah misalnya. Nah malam itu bablas ketiduran atau karena nggak enak badan, ada kesempatan di siang hari melakukannya ya dilakukan, dan itu dilakukan dengan hitungan atau bilangan genap. Kalau biasa 3 rakaat maka menjadi berapa? 4. Kalau biasa mungkin 1, Pak saya pokoknya yang penting rutin saya 1 rakaat misalnya begitu ya. Yes, pokoknya witir-witirnya pakai yang minimalis gitu ya. Ya misalnya begitu ya. Ya berarti kodoknya 2 rakaat. Kalau biasa 5 rakaat ya kodoknya di siang hari itu ya genap, yaitu dengan 6 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekiranya ada pertanyaan monggo dipersilakan. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum,
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.